Iya, kalau memang yang dimaksud oleh si penanya, hafizakumullah, semoga Allah menjaga antum, menjaga kita semuanya. Bagaimana menyikapi perbedaan di dalam peribadahan? Ya, kita perlu sampaikan. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Dalam masalah akidah tidak pernah ada perbedaan. Ya. Di dalam masalah akidah tidak pernah ada perbedaan. Tentang Allah, nasnya bagaimana? Tentang malaikat, nasnya bagaimana? Tentang kitab, tentang rasul, tentang hari kiamat, tentang takdir, nasnya bagaimana? Dan perkara-perkara gaib yang lainnya, nasnya bagaimana? Maka kita meyakini perkara-perkara tersebut sebatas informasi nas, sebatas informasi syariat. Perkara-perkara gaib tadi ya yang kita sebutkan, rukun iman kan perkara gaib, dan yang lain yang merupakan perkara gaib ya, ketika tidak ada nas yang menginformasikan ya kita diam. Kita diam. Malaikat Jibril tugasnya apa? Menurunkan wahyu untuk para nabi. Nabi sudah tidak ada, ditutup dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Terus tugasnya apa sekarang? Ada nas apa enggak? Enggak ada. Enggak ada nas yang menyatakan Malaikat Jibril sekarang tugasnya apa? Kan enggak ada. Ya sudah, kita diam. Jadi masalah akidah itu kaedahnya kita tidak berbicara dan tidak memiliki suatu keyakinan kecuali sebatas yang diinformasikan nas. Kalau tidak ada informasi nas, ya sudah diam. Allah a'lam. Allah di mana? Di atas arsy. Karena nasnya begitu. Terus sekarang bagaimana istiwanya di atas arsy? Ada informasi? Tidak ada. Ya, Allah menyatakan dirinya istiwa alal arsy, maka kita yakini. Bagaimananya tidak ada informasi, sudah kita diam. Nah, makanya tidak pernah ada perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Karena ini perkara gaib, kita tidak bisa melakukan ijtihad apapun, dan kita harus mencukupkan diri dengan nas yang ada. Maka tidak pernah ada perbedaan di dalam masalah akidah. Kalau kemudian ada yang berbeda, maka kita tanyakan. Jangan-jangan bukan ahlus sunnah. Misalnya tentang perkara sahabat, semuanya sepakat para sahabat adalah manusia terbaik dari umat Nabi sampai hari kiamat. Manusia terbaik adalah para sahabat. Sebagaimana Nabi Musa, umat terbaik adalah para pengikutnya. Sebagaimana Nabi Isa, umat yang terbaik adalah para pengikutnya yang ketika itu Hawariyun ya. Jadi nggak ada yang berbeda pendapat, nggak ada yang berbeda pendapat. Kemudian misalnya ada kelompok misalnya atau suatu pemahaman yang mengatakan para sahabat itu semuanya kafir, berarti berbeda apa enggak? Maka sesat mesti itu, karena nggak mungkin ada perbedaan pendapat, nggak mungkin ada perbedaan pendapat. Sekarang misalnya masalah karomah itu sebagaimana mukjizat, bisa dikehendaki dan bisa dipelajari? Gak bisa. Kalau ada orang mengatakan ini karomah dibacok-bacok di depan itu karomah, pasti bukan karomah. Jadi yang menyelisih ijma, dan masalah akidah dalam masalah ijma gak pernah ada perbedaan pendapat. Yang menyelisih berarti sesat. Ini masalah akidah. Percaya adanya hari kiamat? Nah, itu akidah. Dan ada perbedaan pendapat. Yang tidak percaya ada hari kiamat berarti sesat. Gitu. Untuk masalah ibadah yang ditanyakan ya, untuk masalah ibadah di dalam beberapa hal terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Berbeda karakternya dengan masalah akidah. Masalah akidah adalah masalah keyakinan. Masalah keyakinan. Karena ini masalah keyakinan, kita gak bisa mereka-reka. Gak bisa beristihad kecuali sebatas nas yang menginformasikan. Tapi kalau ibadah ini terkait dengan fenomena, maka bagaimana pandangan orang dengan sudut pandangnya itu kesimpulan bisa berbeda. Misalnya Abu Fatihah, Nabi SAW melakukan sholat itu
setelah sujud duduk dulu, baru berdiri. Semua sahabat melihat apa enggak? Melihat dong. Nabi duduk dulu kemudian berdiri. Tapi kemudian kenapa terjadi perbedaan pendapat? Yang pertama mengatakan duduk, namanya duduk istirahat ya, sebelum berdiri itu sunnah. Yang kedua mengatakan mubah. Yang ketiga mengatakan sunnah ketika diperlukan. Kenapa? Padahal sama-sama melihat. Karena ini masalah fenomena. Para sahabat melihat, kemudian sudut pandangnya berbeda gitu. Misalnya lagi tentang masalah cara duduk di rakaat yang kedua dan keempat, dan yang ketiga ya rakaat kedua, rakaat tiga, rakaat empat, atau rakaat berapapun kan ada duduknya. Itu dengan dalil-dalil yang ada, pemahamannya itu ada sudut pandang yang berbeda. Sehingga misalnya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya duduk yang terakhir semuanya tawaruk. Duduk yang terakhir itu maksudnya adalah baik sholatnya itu sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat, yang jelas yang terakhir. Bagaimana kalau yang 2 rakaat? Ya berarti itu yang terakhir. Yang terakhir itu artinya ketika dia salam itu yang terakhir. Ya, baik 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat, intinya yang kemudian salam itu yang terakhir, maka tawaruk. Lain lagi dengan yang lainnya. Imam Ahmad berbeda lagi. Ya, Imam Ahmad mengatakan kalau 2 rakaat ya iftiros. Ini dalilnya sama, tapi sudut pandang berbeda, maka terjadi perbedaan pendapat. Makanya muncul fikih 4 madhab, bahkan fikih berapa madhab begitu ya. Kita lihat permasalahannya akidah apa ibadah? Ibadah. Jadi dalam perkara ibadah memang ada hal-hal yang merupakan masail ijtihadiyah, masalah-masalah yang para ulama terjadi perbedaan ijtihad karena sudut pandang berbeda, maka kesimpulan hukum juga berbeda. Dalam hal ini harus berlapang dada gitu ya. Sekarang misalnya yang ramai saja sekarang Abu Fatih ya, artinya kondisi zaman, artinya fenomena sekarang. Abu Fatih masuk ke masjid, ada yang renggang-renggang jamaahnya. Ada masjid lagi yang rapat, gak mau renggang. Coba bagaimana sikap kita? Misalnya kita cenderung yang mengatakan rapat, sehingga yang renggang-renggang, wah gimana itu renggang-renggang? Apa kemudian kita jadi sholat di situ? Gak mau saya. Oh ya jangan. Atau menyalah-nyalahkan, jangan. Demikian pula sebaliknya, mereka yang renggang kemudian melihat orang rapat, gimana sih rapat, sudah tahu pandemi dan yang lainnya gitu. Dan ketika dilihat kedua-duanya itu memiliki sudut pandang yang berbeda tentang masalah pandemi. Ya, yang pertama mengatakan nggak apa-apa. Para ahli yang mengatakan nggak apa-apa. Jadi para ahlinya mengatakan nggak apa-apa. Para ahli itu maksudnya ahli medis gitu ya. Ada yang mengatakan nggak apa-apa. Yang penting masih ada protokol-protokol lain yang dijalanin. Sekedar rapat nggak apa-apa. Yang penting protokol lain dijalanin. Misalnya nggak sakit dan pakai masker, kemudian memakai sajadah sendiri dan suci tangan, nggak apa-apa rapat misalnya gitu. Kalau sakit ya jangan ke masjid gitu. Nah kalau nggak sakit sehat ke masjid, rapat nggak apa-apa. Kalau yang lain ya nggak gitulah, namanya antisipasi ya harus maksimal sehingga tetap renggang-renggang. Ya sudahlah, nggak usah diperpanjang. Nah, yang renggang-renggang ngikuti kibar ulama. Para ulama di Saudi mengatakan renggang-renggang, dan kita lihat sendiri bagaimana haji itu renggang-renggang gitu ya. Maka kita hormati pendapat itu. Jika yang lainnya tidak demikian ya kita hormati. Ya, enak. Jadi begini, yang kita harus bertengkar dalam tanda petik harus bertengkar ya. Yang kita harus bertengkar dalam tanda petik adalah si fulan A ada dalilnya, si fulan B nggak ada dalilnya, kemudian si fulan B ngotot, udahlah gak usah ribut lah, ini kan masalah khilafiyah. Oh nggak bisa, ini nggak ada dalilnya kok ngotot, jangan ribut, ini kan masalah khilafiyah. Harus ngotot dalam tanda petik, harus bertengkar dalam tanda petik. Kenapa harus bertengkar? Karena yang sesungguhnya yang tidak ada dalilnya harus berlapang dada ngikut yang
ada dalilnya seperti itu. Tapi kalau masing-masing ada dalilnya, tetapi terjadi sudut pandang yang berbeda, sehingga kesimpulan hukum berbeda, sebagaimana para ulamanya terjadi perbedaan pendapat, maka kita berlapang dada. Nggih. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Amin wa iyyakum. Jawabannya.